karena 3 alumninya. Itu UGM yang pertama kali bersikap ya. Kebetulan yang disorot. Oh, ini ternyata ada permainan yang dimainkan di sini ya dengan historis negara tetangga gitu kan. Dan saya lihat Toh pada ngomongin kayak kemarin ngomongin greenflation tuh kan istilah baru, nggak ada juga dia di. Iya, belum menjadi kosakata seharian kita gitu loh. Iya, pas saya dengar kan greenflation ini saya yang kurang gaul apa gimana gitu. Oke, jumpa kembali. Salam Bargama. Sore hari ini kita kembali menayangkan podcast yang seru sesuai dengan kondisi terkini. Di sini saya Alof bersama dengan Andi. So- Kita ketemu lagi dengan Bargama. Kita kedatangan tamu yang aktivis-aktivis muda nih rupanya ya. Oke, ada 2 orang mahasiswa yang saat ini hadir di tempat kita. Ada Mas Burhan. Bahrun Mas. Bahrun ya, terbalik ya nih. Bahrun. Burhan. Kang ya, berarti ya kalau orang Jawa Barat mah Kang tuh. Iya. Kang Bahrun dan Kang Bobi. Iya. Mungkin masing-masing bisa memperkenalkan diri, apa latar belakangnya sehingga merasa berhak mewakili atau berlabel mahasiswa nih. Nah, Ya silakan. Saya dulu Kang ya. Bahrum ya. Nama saya Muhammad Barun Ilham. Saya sekarang studi di Unpad, Universitas Pajajaran, jurusan ATN. Kebetulan aktif dari pergerakan mahasiswa itu dari semester 1 Mas, dari ikut, Oke. organ ekstra lah, Ya, organ ekstra. GMNI sampai sekarang juga masih menjabat sebagai ketua cabang GMNI Bandung. oke, ketua cabang GMN di Bandung ya. Oke, kalau Kang Bobi nih, Halo semua, nama saya Bobby Marcel dan saya juga sama dengan Kang Bahrun kan. Jadi saya juga jadi alumnus dari Universitas Langlang Buana. ya, Kebetulan untuk masalah politik saya ngikutin tuh sebenarnya dari SMA sih. Saya aktif di OSIS, terus juga saya juga ketika masuk kuliah juga saya juga aktif di organisasi kampus. Kebetulan juga saya mantan presiden mahasiswa. Oh. Gitu. Mantan presiden mahasiswa di Universitas Langlang Buana. Terus juga aktif juga di ekstra organisasi kampus. Dan sekarang saya menjadi mahasiswa yang ya bebas aktif lah. Jadi sekarang ini kita ada kehadiran apa? Ketua cabang Ya. sama presiden. Kemarin bagi sembako nggak? Oh, enggak. Beda. Kirain Hanya miniatur negara aja. Bentar lagi nyalonin presiden ini bersaing gitu. Fenomena beberapa hari terakhir ini kan cukup menarik ya. Secara hampir bersamaan itu kampus-kampus dalam hal ini adalah guru besar, dosen. Jadi mereka benar-benar sivitas akademika yang mewakili kampus. Itu sudah menyuarakan pendapat mereka, sikap mereka. Nah, kira-kira nih dari mantan presiden, gimana nih pendapatnya melihat situasi terkini ini? Soalnya udah 25 loh. Udah 25 ya. Tinggi yang menyatakan sikap besar guru besarnya dan dosen-dosen. Udah lebih. Udah lebih ya. Udah dari lebih. pilihan. Tadi pagi aja saya catat udah 29. Oh, udah 29. Wah. Iya. Cepat sekali ini. Sebenarnya sih kalau pendapat saya pribadi gitu, harusnya gerakan ini tuh untuk semua universitas itu harusnya mulai itu dari pas presiden itu membahas soal undang-undang kampanye. Iya. Gitu. Pada saat dia konferensi pers yang di belakangnya itu alutsista negara gitu kan. Di sampingnya juga ada Udah simbolik banget nih. ya simbolik banget lah gitu. Harusnya dimulai dari situ. Kenapa? Karena menurut saya pribadi walaupun saya lupa lagi undang-undangnya tahun berapa, tapi saya pernah baca bahwa sebenarnya memang agak sedikit kurang gimana ya, dalam artian tidak menyatakan bahwa presiden itu harus kampanye, tapi lebih ke kampanye itu ketika presiden ini, kita posisinya presiden kan, presiden itu berhak berkampanye ketika saya itu akan mencalonkan lagi. Incumbent. Ya. Tapi kan posisinya pada hari ini, ya mohon maaf Pak Presiden tidak berkampanye lagi karena tidak mencalonkan kembali. At least periode ini sudah beres gitu kan. Jadi
harusnya gerakan ini tuh harusnya dimulai itu dari pas presiden itu konferensi pers gitu loh. Jangan-jangan kemarin juga para guru besar itu kaget Ya, gitu kaget Jadi gitu. belum siap gitu loh. Perlu beberapa hari untuk menyiapkan Ya, diri. gimana? Kang Bahrum gimana? Apa sama atau punya Ya Mas pemikiran Andi, lain? kalau menurut saya pribadi gitu ngelihat fenomena terakhir ke belakang ini di mana beberapa 29 Kang ya. Ya. Kampus ini yang ngomong juga bukan BEM-nya, bukan Nah, Ya, bukan. ini nih. yang sudah terjun ngomong langsung tuh guru besarnya. Artinya kan mereka menilai bahwa ada yang salah betul nih dari pergerakan dari tingkah laku atau kemudian apa yang dilakukan presiden pada hari ini. Yang garis besarnya kan yang dibahas adalah pengingkaran konstitusi. Ya. Kan begitu. Ada beberapa kebijakan atau tingkah laku presiden. Lagian juga susah juga Mas kalau sekarang kita bilang presiden kampanye tapi tidak menggunakan fasilitas negara. Ya. Nah, Kalau seorang ya let's say Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi kan dia ke Bandung hari ini kan, misalkan dia ke Bandung hari ini, tidak mungkin dia tidak dikawal oleh pas pampres dan segala macam gitu. Artinya dia tetap menggunakan fasilitas negara. Pun kemudian keberpihakannya sudah sangat jelas. Dari awal juga ketika dimunculkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 Ya. tahun 2023 terkait batasan usia capres-cawapres, itu kan kalau kita lihat dari segi hukumnya tuh itu ada yang agak miss dari putusannya. Karena sebenarnya MK ini kalau kita kaji undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun undang-undang kekuasaan kehakiman gitu, MK ini hanya bertugas untuk menguji ini konstitusi apa tidak. Ya. Gitu. Layak atau tidak layak. Kalau tidak layak dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan, dalam hal ini Komisi 2 DPR RI Ya. untuk dirumuskan ulang klausulnya. Ya, Tapi kan yang putusan kemarin ini memunculkan klausul baru yang pertama Ya. gitu. Yang kedua juga ada syarat baru di situ. Ya. Harus pernah menjabat atau tidak sedang. pernah menjadi kepala daerah. Ya. Artinya kan ini dikhususkan untuk beberapa orang tertentu. Ya. Dan terbukti Mas kemarin yang ngegugat tuh siapa? Yang ngegugat tuh? Apalah namanya itu? Iya, anak itu kan menggugat Gibran. Ya. ya. Wan prestasi katanya. Ah, Artinya kalau wan prestasi, saya sih kalau sebagai latar belakang hukum nih ya melihat kalau wan prestasi itu berarti ada prestasi yang tidak dilakukan Gibran. Apa nih? Iya. Betul. Apa emang dikontrak di awal kamu gugat dong biar saya bisa? Ya nggak tahu ya. Nah, ya soalnya kan dia bilang begitu kan. Dia menuntut Gibran karena Gibran tidak berterima prestasi. kasih Iya, kan? iya. Atau tidak berterima kasih Iya, iya. dan ada biaya nih 10 juta katanya kan. Iya. Loh, ini biaya opo gitu kan. Nah, ini rada aneh nih. Kesannya kan ayolah doing something lah. Iya. Nanti saya biayain tapi ternyata enggak. Kan ini satu hal yang aneh ya. Beliau ini penggugat ini di dalam gugatannya kan menyatakan dia pengagum Pengagum. Gibran ya kan. Iya. Lalu nggak berapa lama, mungkin berapa 2 bulan ya. Ya, kurang lebih ya. Sekarang dia menggugat Iya. orang yang sudah dia golkan gitu kan. Ini ada sesuatu yang aneh gitu kalau menurut saya di dalam hal ini. Ya terlepas dari itu semua, betul sekali kan tadi dibilang bahwa MK itu nggak berhak untuk menambah-nambahi, mengurangi gitu. Iya. Dia hanya boleh mengiyakan atau menolak sesuai dengan ini konstitusional atau tidak gitu kan. Nambahinnya wewenang Komisi 2 DPR. Betul, itu harus kembali kepada legislatif. Iya. Bukan tugas MK melakukan legislasi itu. Nah, kembali kita bicara soal tadi guru-guru besar ini kan kok serentaknya ada apa sesungguhnya? Iya. Kalau bicara soal tadi MK yang tadi itu kan sudah lama berjalan, tapi sekarang ada sesuatu hal yang luar biasa ini kan. Iya. Ini menyeluruh loh. Jadi ada yang lebih besar lagi dari itu adalah bagaimana kelihatannya ya mereka punya imajinasi juga bahwa ini negara ini mau dibawa kemana? Apa mau kembali otoriter atau mau bagaimana? Kalau kita bicara 29 perguruan tinggi tadi kan ada kecemasan ya, kekhawatiran ini negara ini kan dibawa kembali ke kondisi yang otoriter sangat. Gimana? Kalau benang merah yang saya baca ya, kurang lebih semua itu menyatakan tentang demokrasi yang bermartabat. Betul. Itu ya, itu Ya, ya. esensi yang mereka angkat meskipun dengan berbagai judul. Waktu zaman mahasiswa kita mah udah biasa ya. Pokoknya zaman kami dulu itu kami nih. Ya, ya. Jadi itu situ nggak ikut-ikut ya. Ya, belum lahir juga. Senior. Nah, itu dia makanya supaya jangan bilang situ aja kali ya. Siap senior. Ya. Pada saat itu kami kan di zaman Orde Baru. Betul. Pokoknya semua kebijakan pemerintah masalah.
Bagi kami nih mahasiswa tolak apapun kebijakan pemerintah, mau benar mau enggak. Tapi itu kan sebenarnya semacam pelatihan kita ya. Iya. Untuk mengasah kepekaan, lalu membaca aturan. Karena juga kita dulu kan nggak goblok-goblok juga untuk melakukan demo. Betul. Ada alasan-alasan kuat gitu kan. Itu mah udah biasa. Jadi kalau seperti kemarin BEM berbagai macam perguruan tinggi melakukan aksi, nyebarin tabloid, bagi kami itu biasa. Tapi begitu guru besar yang bergerak, notabene kan nama besar dari masing-masing perguruan tinggi di pundak mereka kan. Betul. Berarti ada sesuatu yang lebih mendasar daripada sekedar menolak. Ya kan? Betul. Nah, sekarang teman-teman ini kan masih punya irisan dengan dunia kampus kemahasiswaan nih. Iya. Apa yang kalian baca nih? Iya, Bahwa kok dosen-dosen kita, guru besar kita kok jadi cawe-cawe juga nih gitu. Kalau Nah, kalau apa saya yang sih gini ya, saya pribadi saya melihatnya bahwa kalau ini kan mahasiswa rata-rata sekarang yang duduk di bangku kuliah itu kan rata-rata Gen Z ya. Ya, ini. Gen Z kan. Nah, yang saya lihat itu adalah mungkin mereka yang sedang aware dalam hal politik karena kita tanda kutip sekarang menuju pesta demokrasi katanya kan. Ya. Nah, mungkin mereka itu merasa bahwa ada keresahan mengenai apa yang sudah terjadi selama pemilu ini gitu loh. Contoh pada saat mungkin ketika debat-debat yang sudah terjadi kemarin, debat 1, 2, 3 dan mungkin hari ini kita lagi on cam ini kan kelima. Mereka mungkin melihat keresahan karena pada saat penyampaian mereka itu tidak mendapatkan sebuah konsepsi atau konteks atau konseptual yang oh ini tuh bernegara tuh begini loh gitu loh. Dan berbenturan dengan realitas sekarang bahwa Gen Z ini butuh siraman politik gitu. Karena mereka sedang belajar. Nah, mungkin dengan timbul keresahan itu padahalnya mereka membuat sebuah konsolidasi mungkin di kampus-kampusnya terutama untuk mendorong para sivitas akademika untuk mulai mendorong ini gimana nih gitu. Ada yang sesuatu yang kayaknya ini arahnya udah salah gitu. Tapi ini menjadi menarik Dr. Andi. Kenapa? Selama ini kami yang generasi kolonial itu sulit memahami Gen Mil dan Gen Z. Ya kan? Bahasanya berbeda, cara berpikirnya berbeda. Meskipun kami sadari betul bahwa anak muda ini itu well informed. Mudah sekali kan dapat informasi. Gak seperti dulu lah. Tapi begitu ditanya, tahu nggak apa tragedi 98? Nggak tahu. Jadi lalu kenapa nggak itu? Itu kan masa lalu. Ada omong-omongan kayak gitu yang menurut kami itu mengkhawatirkan. Nah jadi kok sekarang kelihatannya kok jadi muncul ya minat membaca situasi, membaca sejarah, membaca politik gitu. Nah apakah hanya karena debat itu saja? Atau ada hal-hal lain yang membuat anak-anak muda ini tar dulu nih sebelum milih gue harus baca-baca dulu gitu kan. Nah gimana tuh Mas? Ya ini kan Mas sebentar, barangkali gini ya, kalau kita lihat kan lembaga intelektual guru besar ini satu-satunya, kalau saya melihat apakah benar juga nanti silahkan jawab, suatu institusi yang masih bisa dipercaya, yang lainnya distrust kan. Mungkin masyarakat bangsa ini udah distrust terhadap hampir semua lembaga institusi kenegaraan. Tapi terhadap KPK, terhadap ini, terhadap itu, terhadap ini kan semua kelihatan sekali mindsetnya dari para penyelenggara ini buruk ya. Tapi yang saya lihat, apakah benar nggak? Nanti Anda jawab. Institusi intelektual ini yang masih bisa dipercaya. Karena di mana-mana di seluruh institusi ini masyarakat sudah distrust. Lihat saja lah, kita terbuka saja di aparatur negara, birokrasi, pajak, and so on, pertanahan, and so on. Itu kayaknya sudah begitu mencemaskan, begitu mengerikan, apalagi peradilan ya. Nah, saya melihat di antara adik-adik ini institusi intelektual kampus ini masih bisa satu-satu institusi masih bisa dipercaya. Gimana pendapatnya? Emang nggak sekalian aja? Ya kalau ngelihat sih Mas, pertama kan nggak tahu ya kalau pemilu sebelumnya, cuman
dari saya ikut pertama pemilu itu, dari pertama ngelihat nih ya, pertama melek tentang pemilu, baru kali inilah kemudian perguruan tinggi ikut statement di momentum politik 5 tahunan gitu. Baru kali ini perguruan tinggi ikut statement. Artinya kan yang statement juga Mas bukan, ya sorry tapi bukan yang ecek-ecek gitu. Bukan orang yang baru belajar kayak kita ini kan masih dalam proses belajar gitu. Kalau saya masih dalam proses belajar. Kalau yang kalau rektor-rektor atau guru besar ini kan betul mereka memahami ilmunya gitu. Artinya betul-betul ada yang salah pada hari ini gitu. Terkait kemudian ya beberapa tingkah laku lah aparatur pemerintahan pada hari ini kan terkesan sangat jauh lah. Bagi-bagi, ada presiden bagi-bagi sembako yang kayaknya jangan deh gitu momentum dekat politik ini. Harusnya tugas mensos itu. Nggak diajak. Mensosnya nggak tahu apa-apa. Nah, di dalam barisan. Fenomena seperti ini ya, apakah bagi anak muda itu menjadi sesuatu yang naon dia euy gitu. Sebenarnya begini Mas, kalau misalkan ngelihat kenapa kemudian pada hari ini generasi milenial maupun generasi Z ini kemudian ikut terjun dalam dunia politik, setidaknya ikut berpikir lah gitu. Ikut ini. Karena kan salah satu paslon ada yang mendeklarasikan diri sebagai saya calon milenial, saya adalah perwakilan dari milenial. Padahal kalau menurut saya nggak juga nggak sebegitunya gitu, maksudnya dia mewakilkan, akhirnya merasa tersinggung secara ego kelompok gitu bahwa milenial saya kok nggak merasa terwakili ya. Gitu. Kayak saya pribadi kan juga merasa bahwa memang kontribusi milenial ini diperlukan untuk membangun negara, kontribusi anak-anak muda diperlukan, tapi kan ada tahapannya Mas. Nggak tiba-tiba clek gitu. Itu kan ada yang disebut dengan apa kalau ada ranking karir ya. Betul juga. Saya pikir kan terbukti dari debat kemarin kita bisa lihat. Kalau menurut saya pribadinya saya menilai dari debat cawapresnya sih saya yang sorot banget tuh. Kalau presiden mah kan memang sudah orang-orang berpengalaman ya. Yang satu Menhan, yang dua juga mantan gubernur gitu. Artinya sudah terlatih lah mereka. Di cawapres ini ada satu orang yang menurut saya ini terlalu milenial juga kayaknya gitu. Terlalu Jadi serampangan gitu. Dalam karir politik. dijual gimmick gitu. Artinya kan ya saya berapa kali bilang sama kawan-kawan juga, panggung cawapres ini kan kami ini para aktivis ini panggung debat capres-cawapres itu adalah final kami di situ. Semua aktivis berharap final di situ debat. Ya jangan di downgrade dengan kemudian memunculkan gimmick-gimmick yang nggak jelas. Nanya perdebatan apa ngejebak pertanyaan, ngejebak singkatan, ngejebak pakai bahasa Inggris. Itu mah kayak debat BEM fakultas. BEM fakultas aja nggak begitu. Nah, itu yang saya bilang. Sementara ya, kan sebelumnya waktu debat capres dianggap wah ini menyerang pribadi segala macam gitu. Kita waktu mahasiswa kan udah biasa ya, debat keras gitu. Tapi semua berbasis data, ada argumentasi, ada analisis gitu. Nggak dalam, kalaupun kita hendak mempermalukan lawan, pakai itu tadi. Bukan pribadinya yang kita permalukan gitu kan. Nah, jadi pertanyaan saya kemarin tuh dengan kawan-kawan, anak ini pernah nggak sih debat di kampus? Makanya mungkin ngerasa diserang Mas, karena nggak Kang mungkin ngerasa diserang karena nggak pernah pengalaman. Nah, kalau saya ini kan saya Bobby juga dulu. Lagi waktu kampanye mau jadi presiden kan, itu disikat habis tuh. Kampus kan saya juga aktif di lembaga internal. Saya pernah jadi ketua BEM Fakultas Hukum. Saya pernah jadi ketua DPM Universitas. Gitu. Di setiap saya maju di kongres itu selalu yang dimainkan Bahrun ini bukan anak putra daerah. Nah, dia anak Sulawesi, kuliah di Bandung. Cuman bagi kami itu cuma hal yang biasa. Padahal itu sangat pribadi. Udah pribadi padahal kan. Ya, adik-adik ini kan sebagai generasi milenial, generasi Z ya, sebagai pemilik masa depan bangsa. Tentunya kita berharap juga ada capres, ada cawapres yang generasi milenial ini ke depan ya. Tapi tentunya tadi sudah disampaikan yang harus punya bobot ya. Betul. Tidak bisa ujuk-ujuk jadi itu nggak bisa lah. Dia harus capresnya sih berbobot, gemoy. Dan memang memang kalau kita lihat ini kan forum debat wapres atau cawapres atau presiden itu kan forum yang mulia. Karena suatu saat dia akan jadi yang mulia, Your Excellencies kan. Dan itu ditonton oleh dunia gitu ya. Jadi harus kan memberikan suatu debat
yang betul-betul tentang policy negara, blade kebijakan, dan bagaimana mengatasi masalah-masalah masa depan bangsa ini, bukan dagelan lucu gitu, bukan itu gitu. Itu kan mempermalukan kita. Yang kedua, kalau kita lihat di negara Batur ya, kalau ada calon presiden kalah, dia nggak mau muncul lagi. Untuk apa? Menunjukkan malu. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, supaya negara ini punya banyak calon pemimpin. Betul. Nah di kita kan enggak gitu ya, bolak-balik nyalon lagi. Ini suatu hal. Bagaimana pendapat adik-adik muda ini? Coba. Kalau saya boleh nggak agak ngebahas masalah Boleh, konspirasi di semua bebas. sedikit konspirasi Ya. Karena kebetulan saya kan lagi ya merintis jadi konten kreator lah. Jadi saya pernah menemukan sebuah materi bahwa kenapa sih pemilu sekarang itu terkesan ya, karena kita kan bonus demografi 52% Gen Z lah. Betul, gitu betul. ya. Nah itu pemilu Indonesia ini itu pernah terjadi di pemilu Filipina. Ya kan, Filipina dengan sama keadaannya, bonus demografinya sekian persen lah gitu kan. Nah saya tuh agak gimana ya, agak sedikit resah bahwa oh ini ternyata ada permainan yang dimainkan di sini ya dengan historis negara tetangga gitu kan. Dan saya lihat contoh gini aja, kan presiden Filipina itu kan Bongbong Marcos dan juga Sara Duterte, yaitu anak presiden sebelumnya. Ya kan, anak presiden sebelumnya. Nah, pada saat kampanye itu pernah menjanjikan bahwa ini kalau menurut saya mind blowing banget ya. Katanya kalau saya terpilih jadi presiden, saya akan membagikan emas ke seluruh rakyat. Sebuah logam mulia emas. Dan itu terjadi sekarang pada saat ya capres yang sekarang bahwa nanti kalau paslon ini terpilih makan siang gratis dan ini. Jadi pada intinya adalah mereka intinya mengumbar janji aja dulu, gitu loh. Nah, jalurnya kemana? Ya kita sesuaikan jalur yang ada sekarang, karena menurut saya pribadi platform-platform yang ada, ya baik itu sosial media dan segala macam, untuk masalah edukasi aja sudah tidak mendukung. Karena apa? Kalau kita bicara masalah, kenapa kamu pilih ini, gitu kan? Bukan karena karena ini programnya ini, karena ini begini. Tapi apa alasan kamu? Ya gemoy, ya udah beres sampai situ aja. Berarti kan secara tidak langsung kita sudah terdikte nih sebagai Gen Z bahwa ternyata presiden itu nggak harus kayak gimana dan segala macam. Padahal saya setuju tadi sama Mas Andi Taman bahwa panggung ini adalah panggung yang sangat mulia dan terhormat gitu loh. Jadi ini agak sedikit keresahan bagi saya ketika saya membahas ini, karena menurut saya pribadi ya konstelasi sekarang ini udah arahnya adalah menjadi ya sedikit mengkerdilkan lah gitu. Ini Gimana menurut analoginya juga cukup seru nih dengan negara tetangga. Iya. Bongbong kan anak mantan presiden. Betul. Jadi ini zaman presidennya diktator juga nih. Kita zaman Orba gitu kan. Terus wakilnya kan Sara Duterte. Anak presiden yang pada saat itu yang masih aktif. Persis banget ya. Sekarang mereka tuh lagi cekcok. Bongbong katanya mau dimakzulkan. Cilaka kan, dimakzulkan keluarga Duterte lagi. Ini agak seru nih. Apa kita mau meniru itu? Nah, kan ini agak apa gimana ya? Seharusnya menjadi pembelajaran. Bisa jadi ini pun yang memicu gerakan pemikiran para kampus ini kan. Ada sesuatu yang salah yang bisa mengakibatkan negara kita ini yang kemarin udah bagus gitu loh ya. Saya kan berpikir rasanya pemilu 2024-nya yang paling asik gitu loh. Harusnya. Kan? Karena kita udah punya mekanisme, ada calon-calon yang berbobot. Kita tinggal asik-asik aja mau pilih yang mana gitu kan. Palingan kan mendidik dengan mereka itu janjiin apa? Kan janji semua kan? Betul. Semua calon legislatif kepala daerah bahkan presiden kan janji. Kita kan membaca atau menganalisis janji itu berdasarkan mampu nggak sih dia merealisasikan janji. Ya makanya janji itu kan yang kita dengar sekarang adalah itu visi. Entah tercapai atau enggaknya.
secara konseptual dan realistisnya kita nggak dengar sampai hari ini gitu. Makanya itulah yang jadi keresahan sekarang pada para Gen Z. Ya khususnya ya yang saya pernah juga berkecimpung juga gitu ya di dunia politik kampus gitu kan, bahwa janji ini jangan main-main loh gitu. Ya, betul. Kalau misalnya memang ternyata tidak tercapai, mau gimana masyarakat? Janji lagi. Ya itu. Jalan aja jadi janji baru. Ya udah. Kan masalahnya kan ini periodenya 5 tahun ya. Iya. Periode 5 tahun tuh harusnya capres ini berjanji. Capres cawapres berjanji, namanya kontrak sosial ya. Iya. Dan janjinya yang realistis gitu. Iya. Dalam 5 tahun ini bisa apa sih janjinya gitu loh. Nah, realistis itu sendiri kan juga banyak hal yang bisa kita mengukurnya gimana. Ya, maksud Salah satu yang menurut saya ya, Iya. mengukur bahwa itu realistis adalah dengan track record. ya Sebelumnya dia pernah ngerjain yang kayak gitu nggak? Terus tingkat keberhasilannya gimana? Itu kan salah satu kan. bener itu bener. Makanya awal-awal kan Pak Jokowi bilang, periksa rekam jejak. Sekarang jejaknya tidak terekam. Iya. Itu. Memang dalam periode 5 tahunan ini janji itu ya jangan banyak-banyak, bukan soal visi misi ya. Iya. Tapi bagaimana berjanji aja sama masyarakat kalau dia jadi ini 1, 2, 3, nah, 3 gitu. Jangan banyak-banyak lah 3 janjinya. Gimana? Kalau saya sih Mas Kontrol. Kang ngelihatnya begini ya. Dalam konteks pada hari ini debat capres maupun semua capres lah ya, capres paslon ini kan menjanjikan hal gitu, menjanjikan akan begini akan begitu. Cara paling simpel untuk mengukur kerealistisannya adalah bagaimana kita melihat how to-nya, bagaimana cara dia mencapai janji tersebut. Contoh misalkan saya sama Bob kita ke Jakarta yuk, lewat mana? Nggak tahu lah gimana nanti, kan nggak bisa juga Mas. Jadi bukan want to ya, how to-nya. Ya, Kalau how want to to-nya. semua orang bisa dong. Bukan saya mau bagaimana ya, saya juga mau Indonesia. Saya pilih presiden, saya bagi-bagi 3 kilo emas satu ini bisa. Mau saya juga. Mau. Ya saya juga mau kalau gitu. Kalau misalkan udah kepilih kan kenapa nggak bisa? Ya nantilah periode selanjutnya lah. Iya. Kan tinggal begitu. Artinya pada hari ini capres para paslon ini hanya menjanjikan, ada yang menjanjikan wifi gratis. Internet gratis. Ya. Ada yang menjanjikan kalau internet gratis kayaknya masih bisa Mas. Ya. Karena ya banyak Infrastruktur kita infrastrukturnya udah bangun lah. Ya, udah oke terbangun. gitu. Tinggal Lalu dibagus. kemudian ada Dan itu yang menjadi ekonomi juga sih. Betul sangat. susu sama makan siang gratis. Nah ini uangnya dari mana nih? Jangankan uangnya, satu ya uangnya dari mana? Ternyata kan susu kita masih pada impor nih. Beras aja kita masih impor. Suppliernya dari mana? Yang mau ngasih ini siapa gitu? Ya, saya lah jadi vendor lah. Ini kan tidak jelas. kan begitu akhirnya nanti kan? Iya. Jadi vendor ya? lah saya. Jadi tidak ada saya tuh pengen ke sini, caranya lewat sini pakai ini, Ya, hasilnya begini nanti ke sini. betul. Gitu. Enggak ada pada hari ini. Inilah yang menyebabkan pada hari ini terus saya, adik-adik saya juga, adik-adik di kampus juga, beberapa kawan-kawan juga ini sudah mulai melihat capres-cawapres ini, pada akhirnya kita memilih mana yang terbaik dari yang terburuk Ya, betul. gitu. Karena Lesser evil. ya terbaik dari yang terburuk, karena kemudian kita lihat pada hari ini yang tercapai lah. Toh pada ngomongin kayak kemarin ngomongin greenflation tuh kan istilah baru, nggak ada juga dia di. Iya, belum menjadi kosakata seharian tahu. kita Iya. gitu loh. Iya, pas saya dengar kan greenflation ini saya yang kurang gaul apa gimana gitu. Saya juga nggak tahu. Baru Terus saya kan mengharapkan ya Iya. Pak cawapres calon ini yang mempertanyakan menjelaskan gitu. Jelaskan. Sehingga kita itu tuh greenflation. Enggak, Iya. menemukan Ya memang harusnya gitu. di forum ini kan debat ya, debat kritik yang argumentatif ya. Iya. Ya. Kalau debatnya kayak debat kusir begitu, ya harusnya pindah kumpulannya, kumpulan kusir-kusir dokar gitu loh. Itu debat kusir kalau nggak argumentatif gitu. Iya. Itulah Mas Jadi pentingnya kita pengalaman harapkan kan begitu. betul, kita Nah, harapin tapi kalau debat. melihat dari debat itu ya, itu betul sekali ya. Jadi pertama, janji mah bolehlah sehebat apapun. Gitu kan. Tapi kan kita perlu dengar, kumaha cara mencapainya. Nah, Yang pertama. Terus emang orang itu punya kapabilitas. Nah itu kan kita cek lagi kan akhir rekam jejak. Nah menurut teman-teman nih, sudah 4 debat nih, ada nggak sih gambaran bahwa ketiga paslon ini sebenarnya menunjukkan bahwa mereka itu punya petnya gitu, apa jalurnya. Ya meskipun nanti harus kita uji lagi masalah hal-hal lainnya. Gitu. Iya. Tapi mulai terbaca, mau bikin ini, ini mah bisa nih, ini gitu. iya. Kebaca nggak sih sama kawan-kawan anak muda kita ini? Kalau saya sih Mas ngelihatnya kayak ini kita
apa namanya jujur-jujuran aja ya. Iya. Apa yang saya rasakan nih. Iya. Ya, ya. Paslon 1 ini retorikanya bagus, Ya. rapih. Mm-mm. Tapi secara track record Ya. DP 0 rupiah juga tidak terrealisasi. Ya. Artinya banyak menjanjikan. Bahkan ada beberapa video-video lucu tuh di TikTok apa di Instagram kan ketika Pak Anies ditanya, Pak dulu janjinya gimana terkait DP 0 rupiah, dia malah nanya balik, emang dulu janji saya apa? Nah, kan? pernah kan? Masa begitu lagi nanti jadi presiden kan? Ya. Yang kedua, kalau yang kedua ini Mas, Kang, saya ngelihatnya ini orang ini kok ngotot banget jadi presiden. Ada apa nih? Saya kan kalau saya tuh saya menerapkan pada diri saya Tapi saya katanya sendiri saya tidak mau jabatan apapun. kecuali presiden. Oh, Dalam Iya. Oh, beliau udah bilang loh. Udah siap Nah. mati, meninggal. Saya wakaf kan. Yang penting pernah jadi presiden. Itu ngomongnya. Enggak, saya kan kalau kita aja nih kalau misalkan kita ngelihat kita pengen banget satu barang, otomatis ada tujuan kita. Betul. Contoh saya waktu kecil tuh pengen beli mainan tuh, pengen banget pamer ke teman, pengen banget bisa gaul sama teman-teman yang lain. Nah, ini gimana nih? Kok jadi artinya ambisius dong. ambisius banget. Tujuannya kira-kira apa kalau ambisius gitu? Nah, terbukti di mata Najwa pada saat itu dia pernah berstatement, saya karena tidak berkuasa 20 tahun. 20 tahun, usaha saya menurun katanya. Jadi Usaha apa? harus jadi presiden. Ya nggak tahu tuh. Iya kan bilang bisnis saya itu mandek, Bang. Karena 20 tahun saya tidak berkuasa. Gitu katanya. Oh, bahasanya berkuasa ya? Berkuasa. Oh, berkuasa. Ya apakah arahnya mau ke situ? Oh. Ya, dia ngomongnya begitu. Orang terakhir Makanya dia Tahu minta. saya kalau berkuasa tuh Tuhan yang Maha Kuasa. Ini kuasa yang kecil lah. kuasa yang kecil. kalau ini kan kemarin juga Pak Prabowo sudah statement, saya sudah tidak sabar katanya pengen kerja. Sementara kemarin dia ngerjain kebun singkong juga belum beres itu. Food estate aja nggak jelas kan gitu artinya. Kalau misalkan paslon 03 kan ini pada akhirnya saya bisa bilang paslon 03 ini pilihan terbaik dari yang terburuk. Ya, Intinya mereka saya menjanjikan satu keluarga miskin ini satu sarjana realistis. Realistis. Bisa. Nah, Artinya gitu. Ya. Tinggal kan sekarang nih sudah ada nih apa kartu KIP, kartu Indonesia Pintar. Saya juga kebetulan di Sulawesi itu punya kampus Mas, punya yayasan. Artinya saya tahu bagaimana penyaluran KIP ini, bagaimana penyaluran negara. Ya. Kemudian sehingga bahwa kalau misalkan satu keluarga satu sarjana, dari situ saja dulu. Ya. Satu keluarga satu sarjana ini masih realistis. Udah ngitung dia. Kamu mesti jadi penasihat capres ini. Nah, kembali nih, kira-kira apakah guru-guru besar dari sekian puluh kampus ini punya interest pribadi atau interest perbaikan bangsa atau interest untuk Kalau kepentingan negara? kalau Ini gimana? kalau kampusnya cuma 1-2 sih Mas ya, kita bisa bilang itu adalah gerakan politik. Kita bisa Desain lah bilang ya. itu adalah by design. Tapi kemudian kalau ini sudah serentak, toh yang ngomong juga UI, UGM, Unpad. Iya. Kampus-kampus yang kemudian sangat receh kalau mempertaruhkan integritasnya untuk kemenangan salah satu paslon gitu. Iya, iya. Kalau saya sih sedikit balik yang tadi ya. Kalau kita review masalah janji yang saya dengar di setiap debat gitu ya. Ya contoh paslon 01 katanya. Ya kita akan membangun 40 kota yang selevel dengan Jakarta. Ya. Sementara Jakartanya udah mau pindah kita ke Kalimantan malahan. Mau bikin 40 yang baru. Sedangkan kalau kata Prof. Mahfud MD kan sekelas IKN aja investor masih mikir-mikir. Sekelas investor loh. Ya kan? Nah ternyata direvisi turun jadi 14 kota. Menurut saya itu sangat mind blowing. Iya. Ya. Skripsi ya. Dengan waktu 5 tahun dan belum tentu periode kedua terpilih gitu kan. Ya kita realistis aja gitu kan. Apakah itu bisa terjadi? Ya kita nggak pernah tahu. Terus kalau untuk paslon 02 gitu kan. Ya baik lagi yang sekarang lagi hotnya adalah makan siang gratis dan susu gratis. Nah makan siang gratis dan susu gratis dengan dana yang mungkin 400 miliar gitu kan. 50 triliun per tahun. Per tahun. Per tahun. Kalau 5 triliun. tahun 2.200. Dari mana susunya? Kalau saya itu harus tutup mata. Import sapi 1,5 juta. Makanya saya bilang kita jadi pengusaha catering. Pengusaha ini import sapi 1,5 juta per tahun. Mendingan Dengan cateringnya taruhnya aja. di mana ya? Cateringnya aja kita. dengan dana sebegitu besar yang jadi pertanyaan, emang APBN kita mampu? Kalau pakai APBN. Ya pasti. Yang kedua, kalau memang mengandalkan CSR, sorry to say, CSR mana yang mau nerima? Ya. Karena baik lagi, business is profit gitu. Yang kalau nggak menguntungkan hanya bakar duit dan untuk kepentingan politik,
gitu kan. Siapa yang mau terima gitu, sekelas mungkin ya, bohir-bohir gitu ya, mikir juga kali 400 triliun tuh Ya, mau kemana. tadi ada yang nyerang juga tuh terhadap guru-guru besar ini bahwa ini partisan. Ya, Gimana pendapatnya? Iya. Ya itu aja sih Mas, artinya kalau misalkan partisan gitu paslon mana kayaknya untuk mempertaruhkan integritas sekelas UI lah ya, yang kampus top Indonesia gitu, Unpad, UGM gitu, kayaknya Risky lah ya nggak untuk terlalu nggak level lah gitu. Yang lebih menarik tuh UGM sih. Karena 3 alumninya. Itu UGM yang pertama kali bersikap ya. Dari seluruh kampus. 3 alumni. Kebetulan yang disorot supaya melaksanakan pemilu atau demokrasi yang bermartabat Iya. alumni UGM. kan. Yang kebetulan tangan Pak alumni UGM ini mantan rektor UGM. Iya. Seru kan? Seru, makanya maksudnya ini kan berarti udah kalau ini level kalau kita bicara gitu masalah level gitu. Ya. Ini bukan lagi level medium tapi udah hard. Berarti ini udah susah untuk ditembus gitu kan. Dalam artian apa yang susah ditembus? Berarti secara ya nggak tahu ya. Apakah ini indikasi abuse power? Ya tidak tahu. Tapi kita bisa melihat lah dari fenomena sekarang bahwa presiden ini memang sudah melewati batas sehingga masyarakat sendiri ataupun mungkin Sivitas Akademika sendiri sebagai akademisi yang juga punya peranan penting dalam hal pendidikan dan segala macamnya. Ya menurut saya ini menjadi sebuah yang apa ya? Susah untuk atau mungkin sesimpel ini bahwa mungkin para guru besar atau Sivitas Akademika melihat bahwa beberapa pergerakan mahasiswa beberapa tahun belakangan ini itu kan menguap. Kenapa saya bisa bilang menguap? Ya. Heboh banget kan dulu ketika Omnibus Law tuh. Ya. ya. Omnibus Law. Lalu kemudian berbicara RUKUHP. Ini sampai mahasiswa tuh sampai turun ke jalan, ada yang berangkat ke Jakarta. Ini kan kawan-kawan ini berangkat nih ke Jakarta gitu kan, ke Senayan semua pakpuk. Tetap bisa kan? Mungkin takutnya kalau misalkan ini kalau kita biarin mahasiswa yang ngomong nggak didengar lagi nih, kan kita harus turun nih, rajanya harus turun kalau main ini mah gitu ya. Iya. Ya. Si yang ngomongnya juga sudah bukan anaknya, sudah ini bapaknya lah yang ngomong gitu. Dan at least kan kampus itu punya integritas. Iyalah. Ya kan. Nggak mungkin sekelas guru besar mau Mungkin ya rakyat kecil pun akan melihat dan institusi yang mempunyai integritas kuat juga punya keresahan. Iya. Apalagi rakyat kecil gitu loh. Iya. Gitu sih. Ya, kalau mahasiswa bergerak gitu kan kita mah biasa. Ya biasa. emang mahasiswa. Iya kan? Nah, tapi begitu mungkin ya dilihat seperti tadi kan. Iya. Bukan masalah pergerakan mereka tumpul, Betul. tetapi karena udah biasa, bahkan penguasa biarin lah. Latihan bicara kan. Padahal yang ini udah lihat kan mendasar sekali kan. Betul. Pelanggaran konstitusi, demokrasi kita yang terancam. Akhirnya para resi ini turun gunung, ya kan? Betul. Berarti ini udah mendasar. Iya. Kalau omongan kemarin itu pondasi kita itu udah mulai retak. Ya. Udah sangat bahaya. Jadi fondasi sistem bernegara dan berpemerintahan ini nampaknya para guru besar ini merasakan kekhawatiran, kecemasan, dan bukan karena partisan kan? Bukan karena interest pribadi masing-masing, bukan. Mereka nggak ada keberpihakan kepada Dan mereka paslon nggak ada manapun. bahas paslon mana nggak gitu. ada. Iya, Ini buat murni jaga demokrasi, jaga konstitusi kan begitu. Lebih mendasar daripada sekedar paslon-paslonan. Iya. Kalau analoginya perang Baratayuda mah ini sampai kelas guru dronanya juga ikutan turun ini. Iya. Sampai resi-resinya kan dewa-dewanya juga. Turun habis-habisan udah Nggak bisa nih kalau dibiarin gitu. Nah, kondisi teman-teman sekarang ya, kan masih juga menyandang status sebagai mahasiswa, lalu aktif juga di pergerakan ekstra kampus gitu ya. Kan tentu memiliki wawasan lebih luas lah tentang bagaimana sih anak-anak muda ini gitu. Kalau kami ya memang berharap kalian lah anak-anak muda ini. Jadi di sini sebenarnya kan tempat kalian berproses, nggak ujuk-ujuk nih jadi wali kota nih, atau jadi cawapres. Kalian berproses, apalagi kan ini di dunia politik ya. Dan kalian sebenarnya sudah tahu ujung politik kan kekuasaan, tapi how to get gitu. Nah, gimana sih sekarang kondisi di kawan-kawan kampus maupun kawan-kawan pergerakan pemuda ini? Ini Mas yang jadi pada hari ini yang jadi kendala bagi kita gitu ya, bagi kami ini. Karena kan kami ini
mendapatkan kader-kader baru yang sorry itu saya tapi generasi HP miring istilahnya tuh. Apa itu? Begini. Oh, HP miring. Kalau saya dulu bukan HP miring, topi miring. Ngeri. Artinya mereka ini masuk ke dalam konteks kampus kuliah kan pendidikan kita masih begitu ya. Jadi SD, SMP, SMA itu cuman belajar, Ya. di kuliah baru bisa berpikir. Betul. Bedanya maksudnya SD, SMP, SMA itu belajar Terima aja. terus. cekokin. Kalau kuliah kan sudah mulai bisa iya. berdialektika. Nah, kita mendapatkan generasi-generasi yang dari SMA-nya juga diem di rumah gitu kan, zaman Covid kan pada saat itu. Iya. Sehingga yang aktif pada hari ini mungkin kaget dengan gerakan-gerakan seperti ini. Sehingga pergerakan tuh Mas mulai dari tarik lagi ke bawah tuh dari awal. Penetrasinya juga berbeda nih dengan kawan-kawan, pendekatannya berbeda gitu. Nah, sebelum closing statement saya pikir saya mau nanya dulu. Melihat kondisi seperti ini, adik-adik ini apa yang akan dikerjakan dan apa yang akan diharapkan? Kalau Kira-kira gimana? Jujur sih Mas, kalau saya takutnya begini. Ini kan ada salah satu paslon yang ngotot banget jadi presiden nih. Kalau kalah, Apa yang terjadi? apa yang terjadi? Mhm. Bukan nggak mungkin chaos. Betul. Artinya kita sebagai pemuda maupun mahasiswa maupun yang lain-lain gitu harus prepare for the worst thing gitu. Kita harus mempersiapkan dari hal-hal yang terburuk sekalipun. Gitu. Sehingga memang kalau kita sendiri sudah mulai melakukan kajian-kajian lalu melakukan konsolidasi di tiap kampus-kampus. Ya. Apabila hal yang terburuk terjadi, Apa yang kita sudah siap jadi garda terdepan gitu. Oh, bagus. Yes. kalau baru Enggak. itu kan menjelaskan secara konsep ya. Tapi secara peranan, apalagi saya pribadi gitu, dengan adanya kebetulan kan fun fact-nya itu saya mulai jadi konten kreator tuh ketika ada permasalahan pemilu ini. Jadi karena saya lahir dan saya berangkat dari wadah politik alias ya walaupun politiknya masih politik kampus ya gitu ya. Akhirnya saya berangkat mempunyai keresahan bahwa ini saya harus bisa istilahnya ikut ambil andil dalam suara dalam hal kebenaran gitu loh. Nah, makanya kenapa saya mengambil langkah sebagai konten kreator, salah satunya untuk menyampaikan bahwa pemilih itu tidak sesederhana itu. Jadi yang saya menjadi keresahan apalagi dengan adanya podcast seperti ini gitu ya, yang menurut saya alhamdulillahnya saya merasa bahwa harusnya Gen Z itu bisa mendengar dan belajar dengan baik. Bagaimana bahasan kita itu karena literasi. Ya. Gitu loh. Karena jujur aja, jujur aja, Gen Z ini kurang literasi. Ya baik lagi generasi garis miring apa? HP miring gitu kan. Padahal informasi banyak banget Padahal kan keresahannya gini, Bang. Jadi dulu mungkin di zaman Abang ya, informasi kan sangat minim sekali gitu. Sulit. Ya. Dan kita harus merogoh kocek untuk kasarnya mau beli buku aja gitu kan. Mau beli buku aja itu harus perjuangannya kayak gimana dulu lah gitu lah. Nah, sekarang kan informasi itu sangat masif dan mudah untuk disentuh gitu. Terus sedikit Bob, kalau misalkan ngomongin informasi yang masih pada hari ini ketimbang dulu ya sayangnya informasi yang masih pada hari ini itu tidak berimbang baik dengan SDM-nya. Contoh nih Mas, saya sih beberapa kali nanya ke kawan-kawan yang masih mahasiswa, siapa sih tokoh pemuda favorit kalian? Ya kan? Itu ya. Banyak yang ngomong, saya Rian Ernest tuh yang sekarang di Golkar tuh. Iya. Ada yang ngomong ini ngomong itu, saya suka ini suka itu, katanya pengusaha muda apa segala macam. Oke, tapi viralan mana berita dia dengan Fajar Sad Boy? Artinya kan kemudian konsumsi daripada harus informasi itu yang begitu-begitu. Orang yang kuku apa? orang yang bawa konsepsi secara negara maupun secara intelektual itu kurang dipandang. Gak menarik ya buat Terbukti Mas dari podcast-podcast pada hari ini saya yakin kok podcast-podcast yang membahas terkait negara, podcast-podcast yang membahas terkait pendidikan ini kurang diminati. Beda kalau misalkan Fajar Sad Boy lagi bahas sama Rian Wakwau misalkan, booming tuh, rame itu karena memang konsumsinya ke sana. Itu saja yang disayangkan. Makanya ini kan ini peran penting nih konten kreator. Kenapa? Ya keponakan saya aja yang masih kecil. Itu istilahnya kalau mereka diberi hak pilih, mereka udah tahu mesti milih siapa loh. Mereka tahu milih siapa, tapi mereka tidak tahu itu siapa. Nah itu, Ya kan? Dari mana taunya? TikTok. Iya. Sementara di TikTok mana ada sih yang ngejembrengin visi misi saya, rencana saya, nggak ada. Nggak ada. Udah jeduk semua. Cukup gini-gini aja kan udah cukup. Iya, gitu kan? betul. Nah bahaya tuh. Iya. Jadi tugas sebagai seorang content creator ya,
Itulah mendidik bangsa. Ya betul, karena itu garda terdepan kalau menurut saya pribadi, apalagi sekarang di zaman digital, semua itu menjadi apa ya, menjadi kehidupan pribadi kita, gitu kan. Arus informasi itu udah apa ya, udah nggak bisa disaring lagi gitu loh. Makanya itulah kenapa saya akhirnya ingin menjadi konten kreator itu, salah satunya saya ingin bahwa generasi kita itu harus hidup dan tumbuh secara literasi gitu. Literasi itu penting karena saya ya contoh tadi ya ngebahas masalah Bom Markos dan segala macam itu karena saya terbiasa untuk kenapa sih? Ada apa ini gitu loh. Jangan hanya menikmati masalah joget-joget aja gitu loh. Itu kan kalau joget-joget udah aja. Bongbong juga dulu joget-joget tuh. Iya. Gak pernah ikut debat, joget-joget aja deh. Iya. Menang. Makanya kan penasihatnya sama nih sama yang Gitu. sekarang. Kabarnya demikian. Makanya tuh. sama. Saya ngehnya itu pas ini, pas Prabowo itu kan nggak pernah kalau ditanya wartawan itu nggak pernah mau jawab. Ya yang penting gini-gini aja. Ya itu Bom Markos itu sama. Jadi otomatis apa? Ya siapakah konsultannya? gitu. Jadi harapannya kemudian saran-saran pada generasi Z ini gimana sebaiknya supaya kita ini kan tidak terbawa dalam arus informasi yang kurang baik dan tentunya tidak bagus untuk masa depan negara bangsa. Padahal mereka harus mampu beradaptasi dengan masa depan bangsa. Betul. Mereka harus kritis, harus kreatif dan lain sebagainya. Gimana? Ya kalau saya sih Mas, Polanya, metodenya kira-kira punya nggak? ya kalau saya sih menawarkan begini ke kawan-kawan, ke beberapa kawan-kawan seorganisasi maupun kenalan-kenalan gitu ya, tempat tongkrongan apa segala macam, ke junior-junior atau adik-adik saya selalu mengatakan begini Mas, politik itu bukan baik atau buruk. Bukan dia baik dia jahat. Politik itu yang perlu kawan-kawan lihat adalah visi misinya, isi dari itunya. Makanya harus ditunjang dengan daya nalar juga yang kritis, dengan kapasitas juga yang kemudian harus terus diisi sehingga kita juga memilih bisa berdasarkan minimalnya, kalau hati nurani mah lebay ya, maksudnya minimalnya semana nih yang paling menguntungkan bagi diri sendiri aja dulu. Gitu. Jadi jangan yang dikawal ini bukan Ganjarnya misalkan atau bukan Prabowo-nya, bukan Aniesnya, tapi yang dikawal adalah visi misi yang dibawa. Orang itu kan masih bisa berubah. Betul. Hari ini saya baik sama Bobby, besok nggak tahu nih sejam ke depan bisa jadi jahat, bisa jadi gimana gitu kan. Dulu saya ini militan Jokowi loh. Dulu tuh. Semangat aja. Iya, karena yang kita usung bukan orangnya. Visi misinya. Iya, apa yang dia bawa untuk ke Indonesia ke depan. Jokowinya mah ya dulu pun nggak menarik ya, istilahnya begitu. Tapi orang ini yang bisa membawa Indonesian Dream. Ketika dia bilang siapapun bisa jadi apapun di Indonesia ini, dia buktikan dengan dirinya kan. Anaknya. Waktu itu beliau itu dari orang yang itu bisa jadi presiden. Berarti kita pun bisa. Ya gitu hari kan? ini kan juga dia buktikan Mas, siapapun bisa jadi pemimpin negara. Anak saya bisa katanya. Betul. Jadi bukan hanya rakyat kecil ya. Mulai dari anak dia. Dari anak dia. Juga rakyat. Betul juga. Nah, terus selanjutnya bagaimana nih terkait dengan fenomena belakangan ini ketika sarang filosofi dan ilmu pengetahuan ini bergerak melakukan itu. Nah, apa pesannya buat kawan-kawan generasi muda kita ini? Ya singkat bahwa beginilah kalau untuk anak muda nih. Saya selalu bilang sama anak-anak, bukan cuma rokok yang punya filter, otak juga harus pakai filter, informasi juga harus pakai, informasi juga harus difilter dulu, biar yang masuk ke dalam otak ini yang sehat-sehat. Jangan polusi malahan ya. Jangan nanti Anda milih presiden karena gemoy atau karena kenapa dia baik sama saya, kenapa dia senyum sama saya, kan enggak begitu. Bukan personnya gitu Mas yang kemudian kita. Tapi apa nih? Jadi kalau dia belok dari visi misinya, kita bisa ingatkan, kamu sudah pernah janji loh ini. Jadi gerakan juga nanti pada akhirnya kita mampu untuk menagih janji. Gitu. Dan itu salah satu yang kalian siapkan. Dengan perkembangan situasi, the worst case kita mesti ngapain? Sip, mantap. Dari Kang Bobby nih. Kalau saya pribadi, sebagai generasi muda jadi ingin menyimak nih. Kalau saya pribadi yang saya lihat khususnya untuk generasi, sebenarnya gini sih kan, kalau saya pribadi saya harus membuang dulu mana generasi Z, mana generasi milenial. Kita pinggirkan dulu lah gitu. Karena bagi saya ini adalah generasi bangsa. Mau itu umur berapa? Ya Akang sendiri masih kaya dong. Iya kan? Ini saya nyimak nih. Maksudnya pertama adalah budayakan belajar memahami gitu loh, memahami sesuatu.
Dan ketika yang sekarang terjadi debat ini, tolonglah jangan mengambil kesimpulan secara cepat. Jangan karena kata itu, kata ini, kata itu. Yang paling saya resahkan adalah kadang-kadang ada generasi muda sekarang itu nggak punya pendirian. Gimana kelompok? Ya. Gitu loh. Makanya yang saya bukan ingatkan ya, lebih ke ingin share sama generasi Z bahwa yang namanya generasi adalah penerus, yang namanya penerus berarti akan melanjutkan gitu kan. Dan berarti ketika yang melanjutkan ini harus pantas dan mampu bisa membawa histori sebelumnya itu menjadi lebih baik. Gitu loh. Langkahnya seperti apa? Yaitu tingkatkan aja literasi, udah beres. Gitu. Oke. Menarik. Nah, kemudian untuk generasi-generasi yang sekarang ada yang disebut generasi metaverse, ada yang hidup dalam kamar saja, sudah bisa berimajinasi ke seluruh dunia dengan Oculus. Bagaimana itu cara supaya mereka juga menyadari bahwa ada tugas mereka, kewajiban mereka juga untuk betul-betul bisa memahami tentang situasi kondisi bangsa ke depan. Betul. Yang pertama sih baik lagi yang apa yang Kang Baru sampaikan bahwa filterisasi itu penting karena sebaik-baiknya perkembangan teknologi itu juga akan membahayakan juga. Kenapa bisa membahayakan? Karena contoh aja gini ya, contoh kecil. TikTok itu adalah meta short yang diciptakan durasi pendek dengan informasi juga pendek. Berarti kita tuh melatih pola pikir pendek. Sedangkan orang zaman dulu, pemikir-pemikir besar seperti Bung Karno dan segala macam, mampu menciptakan buku setebal ini. Berarti apa? Ada Syahrir. Iya, Sultan Syahrir gitu, Malaka dengan madilognya gitu. Iya. Nah, itulah yang mengapa bahwa janganlah terjebak dengan zaman, belajar dengan histori yang bisa kita banggakan seperti apa yang dilakukan Soekarno dan segala macam. Baru di situ kita bisa melatih bagaimana sudut pandang pikir kita mengenai masa depan bangsa ini. Oke, Gitu saya kira waktu juga yang membatasi ya. Jadi kita mintakan closing statement dari adik-adik ini. Barangkali untuk bisa disampaikan pada masyarakat, pada generasi muda, yang lebih muda pada adik-adik. Enggak? Siapa dulu silakan. Closing statementnya. Closing statement saya. Gemoy dulu lah. Ini secara singkat atau gimana nih? Bebas aja. Kalau closing statement saya adalah karena ini momentum pemilu, hati-hati pilih yang menurut hati nurani, jangan kata orang lain, dan lihat jejak dan programnya dan prosesnya, itu aja. Oke, dari Kang Bahrum. Iya, kurang lebih sama Mas. Kalau harapannya presiden yang bagaimana yang diharapkan? Harapannya presiden yang dibutuhkan pada hari ini yang mampu kemudian menjaga kedamaian gitu, keamanan, kedamaian pasca. Jadi siapa yang terpilih pasca 14 Februari kayaknya guyup deh gitu, nggak usah ada ribut-ribut, itu yang pertama. Yang kedua juga kita melihat bahwa pada hari ini juga pemimpin yang mampu tidak juga melupakan sejarah tapi melek juga akan teknologi ke depan gitu. Sehingga mampu menunjang generasi muda pada hari ini. Dan untuk para generasi muda pesan saya sederhana bahwa salah milih pemimpin negara Amburadul kita nanti semua. Masa depan kita ya. Itu secara tidak langsung berdampak. Mungkin ada yang ngomong pengaruh sama presiden lagi orang masa. Betul. Pengaruh, hei. Salah. Long sekarang aja pajak hiburan naik, apa nggak terpengaruh kita? Oke. Makasih sekali adik-adik. Barangkali ada yang disampaikan Bung Arif sementara. Jadi gitu kawan-kawan, mendengar dua pemuda ini bicara, meskipun dalam durasi yang sangat pendek, saya optimis loh. Negara kita kan bisa maju, bahkan bertahan dari situasi gempuran apapun. Syaratnya dari tadi yang disampaikan, kalau saya boleh sarikan, informasi yang demikian banyak jangan jadikan polusi. Betul. Literasi penting, filterisasi penting, dan pada akhirnya hati nurani juga bicara. Demikian podcast Bergama sore ini, sampai jumpa. Terima kasih.